Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Halilintar Tayaka Abimanyu. Saya dari Ikom kelas A mau mempresentasikan hasil dari penelitian saya tentang representasi dari Stuart Hall. Jadi menurut Hall, representasi adalah kemampuan untuk menggambarkan atau membayangkan. Representasi menjadi penting mengingat budaya selalu dibentuk melalui makna dan bahasa. Dalam hal ini, bahasa adalah salah satu wujud simbol atau salah satu bentuk representasi. Makna dari kebudayaan sendiri selalu diperantarai oleh bahasa untuk dibagikan kepada setiap anggota kebudayaan. Dari sini, Hall mengemukakan pentingnya representasi sebagai sarana komunikasi dan interaksi sosial. Bahkan ia menegaskan representasi sebagai kebutuhan dasar komunikasi yang tanpa manusia tidak dapat berinteraksi. Lebih jauh, Hall membagi representasi ke dalam 3 bentuk. Yang pertama, representasi reflektif, yang kedua representasi intensional, dan yang ketiga representasi konstruksionis. Yang reflektif adalah bahasa atau sebagai simbol yang mencerminkan makna. Representasi intensional adalah bagaimana bahasa atau simbol yang menjawantahkan maksud pribadi sang penutur. Sedangkan konstruksionis adalah bagaimana makna konstruksi kembali dalam dan melalui bahasa. Terkhusus untuk representasi konstruksionis, Hall mencetuskan 2 pendekatan untuk mengkajinya, yaitu pendekatan semiotik dan pendekatan diskursus. Pemikiran ini memiripkan wujudnya dengan konsep encoding dan decoding yang ditelurkan Hall dalam pengkajian media. Encoding adalah bagaimana informasi dikemas oleh sang penutur atau pemproduksi informasi. Sedangkan decoding adalah bagaimana mengkonstruksi informasi tersebut. Terkait representasi, Hall turut mencetus pemikiran politik representasi yang terkenal. Dalam rumusannya, terdapat 4 tahap yang dapat dilakukan untuk mempraktikkan politik representasi. Pertama, mereduksi konflik internal. Yang kedua, menciptakan konsensus bersama. Yang ketiga, mencapai ruang publik. Dan yang keempat, hasil dari berbagai tahapan sebelumnya. Apabila politik representasi tidak berhasil, maka setiap anggota kebudayaan harus memulainya dari tahapan awal kembali. Tahapan pertama dapat dilakukan untuk menciptakan integrasi sosial kelompok. Tahapan kedua upaya adalah mengonstruksi bagaimana suatu kelompok atau kita ingin dilihat oleh pihak kelompok lain. Ruang publik yang dimaksud dalam tahapan ketiga adalah tempat di mana suatu kelompok dapat menyalurkan berbagai aspirasinya. Kini, baik itu ruang publik virtual maupun konkret. Pada tahapan keempat, evaluasi terhadap langkah-langkah di tahapan sebelumnya dilakukan. Terkhusus bila politik representasi belum membuahkan hasil maksimal, semisal reduksi konflik internal yang belum optimal, konsensus yang belum mencapai surat bulat, dan lain sebagainya. Perlu dicatat, kiranya politik representasi berbeda halnya dengan politik identitas. Politik identitas menjadi bagian dari politik representasi.
Tapi politik representasi belum tentu menjadi bagian dari politik identitas. Ini mengingat politik identitas kerap kali memanfaatkan isu SARA dalam konteks politik praktik dan seringkali dilakukan pula oleh pihak mayoritas untuk mengintimidasi kelompok minoritas. Sementara politik representasi dilakukan oleh pihak minoritas berorientasi utama pada pemberian ruang bagi kebudayaan mereka, sedangkan implikasi politik praktisnya sekedar bersifat sekunder atau ikutan. Dengan kata lain, orientasi merupakan dari politik identitas adalah kekuasaan politik, sementara representasi adalah kebudayaan. Iya, saya rasa cukup dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.